Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembahasan kita, yaitu ulumul Quran. Loh, ini kok keluar lagi? Mana yang lainnya, Hafiz? Udah kayak rekaman aja, lanjutin aja Ustaz ya. Biar nanti langsung selesai. Ya, adapun sekarang kita masuk pada pembahasan tentang al-marhalah tsaniyah pada halaman ke-97. Lihat halaman 97, marhalatus tsaniyah jam'ul Qur'ani fi ahdi siddiq, ya, penggabungan atau pengumpulan Al-Qur'an, penggabungan Al-Qur'an pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah yang pertama radhiyallahu anhu. Wa hadhi yubayyinuha akhbarun nasi fi katibil wahyi Al-Amin Zaid bin Sabit, yang mana ini diriwayatkan atau dijelaskan oleh Zaid bin Sabit, yang mana beliau adalah katibul wahyi, penulis wahyu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqala radhiyallahu anhu, berkata di sini radhiyallahu anhu, Zaid bin Sabit, ansala ilayya Abu Bakrin maktal ahli Yamamah, ya, yang mana Abu Bakar mengutusku kepada ahli Yamamah, yaitu orang yang ahli Yamamah ini adalah, di situ adalah ada nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kazzab, dan banyak orang-orang murtad di situ. Jadi diperangi oleh Abu Bakar. Faiza Umar bin Khattab ini meminta kepada menyuruh kepada Zaid bin Sabit atau kepada Abu Bakar, ya. Ya, jadi di sini Umar berkata kepada Abu Bakar bahwasanya innal qatla qad istahara yaumal yamamah bi qura'il Qur'an. Bahwasanya pembunuhan telah datang pada hari perang Yamamah kepada Qura'ul Quran. Qura'ul Quran ini adalah pembaca Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Qura'ul Quran ini adalah orang-orang yang menghafal Quran yang banyak yang dibunuh di Yamamah, pada saat di Yamamah. Wa inni akhsha an yastahiral qatlu bil qura bil mawatin, ya, dan aku takutkan makin banyak lagi pembunuhan kepada orang-orang penghafal Al-Quran. Fa yadhhabul katsir minal Quran, maka Quran juga akan hilang ketika penghafalnya mati atau dibunuh. Wa inni ara an ta'mura bijamil Quran, bahwasanya saya ingin kamu untuk memerintah Zaid bin Sabit itu untuk menjam Al-Quran atau menggabungkan Al-Quran menjadi satu buku, satu mushaf. Jadi satu mushaf. Ya. Qultu lil Umar, maka Abu Bakar berkata lil Umar, kaifa taf'alu syai'an lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kamu melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Umar menjawab, hadza wallahi khair. Ini adalah baik. Demi Allah, ini adalah perkara yang baik ketika kita menggabungkan Al-Qur'an agar tidak hilang Al-Qur'an. Jadi di sini intinya Umar takut bahwasanya Al-Qur'an nanti akan hilang dengan banyaknya dibunuh-bunuh ahlul qura. Ya, ahlul qura
yang penghafal Al-Quran. Maka ditulislah Al-Quran dalam satu mushaf. Falam yazal, digabungkan Al-Quran. Maksudnya pada awalnya Al-Quran ini berpencar, ada yang di hafalan saja, ada yang ditulis. Maka digabungkan di dalam satu buku oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Falam yazal ummah yuraji'uni hatta syarahallahu sadri lidzalik. Dan Umar terus mengingatkanku terhadap itu sampai Allah melapangkan dadaku untuk berbuat, untuk memerintah untuk menggabungkan Al-Quran tersebut. Fara'aitu fi dzalik alazi Umar. Maka saya berpendapat seperti pendapat Umar. Wa qala Zaid, qala Abu Bakar. Ya, begitu juga Zaid berkata, bahwasanya Abu Bakar juga berkata, innaka rajulun syabun akilun la nattahimuka. Ya, bahwasanya kamu adalah rajulun yang berakal, yang rajulun syabun, adalah pemuda yang berakal yang tidak kami hiraukan. Akan tapi waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kamu adalah pernah menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fatatabba'i Al-Quran. Maka tulislah Al-Quran dan gabungkanlah di dalam satu mushaf. Jadi di sini Abu Bakar memerintah Zaid bin Sabit. Wallahi law kallafuni naklal jabalin minal jabal makana asqal alayya mimma amarani bihi min jam'il Quran. Wallahi, memindahkan gunung itu masih berat lagi untuk perintah menggabungkan Al-Quran. Jadi perintah menggabungkan Al-Quran ini paling berat untuk Zaid bin Sabit, ya, lebih berat daripada memindahkan gunung, ya. Itulah dia maksud Zaid bin Sabit. Wa qultu kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alu Rasulullah. Maka di sini Zaid bin Sabit berkata, bagaimana kamu melakukan sesuatu atau memerintah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Maka berkatalah Abu Bakar, wallahi khair, ya, seperti yang dikatakan Umar. Falam yazal Abu Bakar yuraji'uni hatta syarahallahu sadri lillazi syaraha lahu sadra Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar terus membujuk Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran dalam satu mushaf sampai Allah melapangkan dada Abu Bakar Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran. Ya, kemudian maulah Zaid bin Sabit menulis Al-Quran sebagaimana yang telah diperintahkan Abu Bakar dan Umar. Fatatabbatul Quran ajma'uhu minal usyub wal likhaf wasuduril rijal. Ya, maka saya menggabungkan Al-Quran, memeriksa Al-Quran dan menggabungkan Al-Quran, ya, dari usyub. Ya, usyub ini adalah jaridah nakhl, maksudnya pelepah-pelepah kurma, wal likhaf, ya, lempengan-lempengan batu yang ditulis Al-Quran di dalamnya, wasuduril rijal, dan dari hafalan-hafalan lelaki. Nanti dibacakan kemudian dituliskan oleh Zaid bin Sabit. Hatta wajadtu akhir surat At-Taubah, sampai saya menemukan akhir dari surat At-Taubah, yaitu di dada lelaki, maksudnya di hafalan seorang, di hafalan Abu Khuzaimah Al-Ansari, ya, dan tidak didapatkan di selainnya. Maksudnya nggak didapatkan selainnya, bukan hanya Abu Khuzaimah yang hafal ini, kan, tapi maksudnya adalah tidak terdapat tulisan ini di lempengan-lempengan kurma atau lempengan-lempengan batu, ya, maksudnya tidak terdapat di pelepah kurma dan lempengan batu, akan tapi terdapat di hafalan seseorang, maksudnya hafalan Abu Khuzaimah Al-Ansari. Beliau berkata, ya, bahwasanya di sini Allah SWT berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Nah, ini ayatnya didapat dari hafalan Abu Khuzaimah Al-Ansari, ya.
sampai penutup surat At-Taubah, maksudnya surat Baroah. Fakanatis suhuf inda Abi Bakrin, maka mushaf yang sudah ditulis oleh Zaid bin Sabit ini disimpan oleh Abu Bakar ketika meninggal, disimpan oleh Umar sampai hidup, dan ketika meninggal Umar disimpan oleh Hafsah anaknya Umar, yaitu Hafsah ini juga adalah istri Rasulullah SAW. Ya, paham ya? Itulah dia tentang penulisan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Ushub itu adalah jamak dari asib, maksudnya adalah pelepah kurma. Likhaf itu adalah jamak, adalah maksudnya adalah hijarah, ada batu-batu yang lempeng. Yang lempeng dan tipis, yang putih, maka di situ bisa dituliskan Al-Quran. Wa qauluhu lam ajidha ma'a ahadi ghairihi, ma'a ahadin ghairihi. Ya, maksudnya enggak didapatkan selain Abu Huzaimah Al-Ansari, itu maksudnya bukan enggak ada orang yang hafal itu. Banyak sahabat yang menghafal akhir dari surat At-Taubah itu, akan tapi maksudnya enggak ada lagi di tulisan. Jadi enggak tertulis di lempengan batu atau pelepah kurma. Adapun yang dihafal banyak. Walam yurid mahdhufatan fa inna Zaidan nafsahu kana, bahwasanya Zaid sendiri itu pada asalnya dia sendiri itu menghafal Al-Quran, satu Al-Quran penuh, ya, maka beliau juga hafal surat At-Taubah itu bahwasanya langsung dari Rasulullah SAW. Itu tentang penulisan Al-Quran. Dan juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau bersama Khuzaimah atau Abu Khuzaimah, ya, dalam menghafal surat At-Taubah tersebut. Kamaru ya, bahwasanya Utsman juga menghafal. Wala yusbat an Umar wala Utsman an jihatil isnad, bahwasanya enggak ada isnadnya dari Umar dan Utsman, akan tapi adanya dari Abu Khuzaimah Al-Ansari ini. Maksudnya isnad hadis, ya, yang diriwayatkan darinya, akan tapi kalau Al-Quran mereka semua menghafal surat At-Taubah tersebut. Wa hadza jam'ul ladzi hasala bi amrin Abu Bakar As-Siddiq. Inilah dia penggabungan Al-Quran yang terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kana lil Quran jami'an ala suratil lati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam amlaha an ashabihi. Ya, di sini Zaid bin Sabit menggabungkan Al-Quran, ya, langsung sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan Al-Quran kepadanya. Jadi apa yang diturunkan begitulah ditulis. Semua dari hurufus sab'a itu, dari sab'atul ahruf itu semuanya ditulis semuanya tanpa terkecuali. Kutabil wahyi mustamilan ala ahrufus sab'ah, ya, yang mencakup 7 huruf, ya, mencakup 7 huruf tersebut, yang mana darinya diturunkan Al-Quran. Maksudnya dengan sabatul ahruf ini diturunkan Al-Quran. Itu pada penggabungan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, di sini hal hunaka jam'un waqa'a fi khilafati Umar, apakah di sana ada jamak, ada penggabungan Al-Quran pada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Apakah ada penggabungan Al-Quran juga pada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu? Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Kok tadi kan Abu Bakar. Kalau di zaman Umar ada juga enggak? Ruya fi dzalika min al-khabar ma la yuthbat min tariqin naqal. Bahwasanya di sana disebutkan juga bahwasanya ada penggabungan Al-Quran bukan dari tariqin naqal, enggak, tapi enggak ada hadisnya. Imma bi riwayatin dhaif, bahwasanya
riwayatnya itu riwayat dhaif atau hadis yang terputus dari isnadnya. Wa sahih, adapun yang sahih yang benar bahwasanya seperti hadis Zaid bin Sabit, bahwasanya Umar, yaitu beliau yang membujuk Abu Bakar untuk menjamak Al-Quran, dan pada zaman Umar itu tidak ada lagi jamak Al-Quran, bahwasanya Umar hanya menyimpan mushaf yang ditulis pada zaman Abu Bakar. Wa anna suhufal lati jumi'at ala ahdi siddiq bakiyat, ya, disimpan oleh Umar, ya, yaitu mushaf yang ditulis atau suhuf atau lembaran-lembaran yang ditulis pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, disimpan oleh Umar sampai beliau syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian lembaran-lembaran tersebut diberikan kepada Hafsah Ummul Mukminin, yaitu istri Rasulullah dan anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu pada zaman Umar. Adapun al-marhalah salisah, ya, adapun periode selanjutnya itu adalah kepemerintahan atau zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, pada saat Utsman bin Affan maka ada juga penggabungan Al-Qur'an pada zaman Utsman bin Affan setelah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di sini penggabungan Al-Qur'an pada zaman Utsman bin Affan. Wa hadhihi ya marhalatul akhirah. Ini adalah periode terakhir terhadap penggabungan Al-Qur'an. Jadi ini finalnya pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa hiya allati tamma fiha jam'un nasi ala mushaf. Ya, disitulah dia lengkapnya penggabungan Al-Qur'an terhadap penggabungan Al-Qur'an di dalam mushaf, di dalam satu mushaf, ya, di dalam satu mushaf, ya, untuk mencegah adanya fitnah. Fitnah apa itu? Maka kita lihat di sini kisahnya. Ya. Jadi di sini kisahnya pada zaman Utsman bin Affan dari Anas bin Malik, ya, bahwasanya Hudzaifah bin Yaman ini datang ke Utsman bin Affan. Wa kana yugazi ahlas Syam. Ya, Utsman bin Affan ini sedang memerangi ahlus Syam fil fitnah, untuk membuka wilayah orang-orang Syam, orang-orang kafir dari wilayah orang-orang kafir di negeri Syam, ya, seperti Irminiyah, ya, kemudian Azerbaijan. Itu adalah kota-kota yang dibuka oleh Utsman bin Affan untuk menjadi wilayah Islam ma'a ahli Irak, ya, di yang dimana oleh orang-orang Irak, ya, jadi memerangi orang-orang Irak yang kafir pada saat itu. Fa'abza Hudzaifah ikhtilafuhum fil qiraah. Maka Hudzaifah ini kaget tentang perbedaan mereka terhadap membaca Al-Quran. Kok satu yang kayak gini, satu yang kayak gitu. Habis itu berantem tentang bacaan Al-Quran. Maksudnya berselisih, bukan berantem, berselisih tentang bacaan Al-Quran fi kitab, ya. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah ini berkata ke Utsman bahwasanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah, ketahuilah bahwasanya umat ini, ya, sebelum mereka berikhtilaf di dalam Al-Quran, maka sungguhnya orang Yahudi dan Nasrani juga berikhtilaf di dalam kitab-kitab mereka. Maka jangan sampai persisihan di dalam umat Islam juga begitu. Maka Utsman langsung mengambil tindakan dan menghubungi Hafsah untuk memberikan mushaf yang ditulis pada zaman Abu Bakar, yang terakhir dipegang oleh Hafsah, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Hafsah
mengirim lembaran-lembaran tersebut, kemudian disalin, ya, disalin oleh Zaid bin Sabit juga, yang mana tadinya mushaf ini juga ditulis oleh Zaid bin Sabit bin Zubair, ya, ya. Kemudian ada yang menulis bukan Zaid bin Sabit saja, ya, ada Zaid bin Sabit, ada Sa'id bin As, ada Abdurrahman bin Haris, ya, ada tiga itu, ya, untuk mensalin, ya, tulisan-tulisan yang ada pada suhuf itu kepada mushaf-mushaf yang lebih banyak. Kemudian Utsman berkata, ya, ketika ada perselisihan kepada tiga ini, ketika kalian melihat perselisihan, maka tulislah Al-Quran pada lisan orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada lisan pada kaum Quraisy, ya, karena Nabi Muhammad dari bangsa Quraisy. Jadi ditulislah Al-Quran yang tadinya ada sabatul ahruf, itu dipilih satu-satunya, itu salah satunya itu adalah Al-Quran yang diturunkan pada lisan Quraisy, ya, bukan lisan lainnya. Maka adapun ahruf-ahruf yang lainnya maka tidak ditulis oleh Utsman bin Affan. Fa inna man nazala bi lisanihim, ya, bahwasanya Al-Qur'an turun pada lisan mereka, maka tulislah dengan lisan-lisan orang Quraisy, maksudnya Quran yang turun pada orang-orang, maksudnya pada Nabi Muhammad dengan lisan orang-orang Quraisy, bukan logat-logat selainnya, ya, karena di sini ada sabatul ahruf, ada beberapa perbedaan lafaz. Hatta idza nasakhuha suhufa fil mushaf, maka ketika telah disaring, ya, yang dipilih semua lisan-lisan orang Quraisy, maksudnya satu bacaan saja, satu qiraah saja, dan digabungkan menjadi satu mushaf, ya. Maka ketika telah disalin, maka suhuf yang tadinya dipinjam oleh Utsman dari Hafsah dikembalikan ke Hafsah. Kemudian mushaf ini bukan hanya ditulis satu saja yang disalin ini, ada banyak, ada 4, bahkan ada 6, ada lebih, ya. Kemudian dikirimkan ke berbagai penjuru, ya, ya, dan memerintahkan untuk semua mushaf-mushaf yang ditulis selain mushaf yang ditulis Utsman atau mushaf yang ditulis 3 sahabat tadi untuk dibakar, karena mushaf yang selain yang ditulis oleh oleh Utsman, maka itu adalah mushaf dengan qiraah yang lain, yang mana itulah dia yang menyebabkan perselisihan pada umat. Maka disuruh oleh khalifah, yaitu Utsman bin Affan, untuk membakar semua mushaf-mushaf selain mushaf yang ditulis oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan yang dipakai adalah mushaf Utsman bin Affan saja yang disebar ke segala penjuru yang ditulis oleh 3 sahabat tersebut, ya. Waqala Imam Abu Umair Abu Amr Ad-Dani, dan berkata juga di sini ulama, aksar ulama, bahwasanya kebanyakan ulama pada zaman Utsman bin Affan, ya, ketika ditulis mushaf pada zaman Utsman bin Affan, ya, Utsman menjadikan 4 salinan, ya, dan menyebar 4 salinan itu ke segala penjuru, salah satunya Kufah, ya. Kemudian ada yang ke Basrah, ada yang ke Syam, ya, ada yang disimpan salah satunya oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada yang berkata bahwasanya dijadikan 7 salinan, ya, ya, yang ditambah juga dikirim ke Mekah, ya, kemudian disebar ke Yaman, kemudian ke Bahrain, ya. Adapun yang pendapat pertama itu yang paling benar, yaitu 4 salinan saja, ya. Dan yang dipakai adalah mushaf yang ditulis oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maksudnya yang ditulis atas perintah Utsman bin Affan menggunakan lisan atau qiraah orang Quraisy, karena Al-Quran diturunkan pada kaum Quraisy. Makalah itu yang disebut mushaf Utsmani yang kita pakai sekarang. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, ya. Kita tutup.
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.